نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para santri dan santriwati yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk bisa hadir di majlisul ilm. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kita ingatkan kembali bahwa ilmu agama itu kita sangat-sangat membutuhkannya, bahkan lebih daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Seorang bisa dia sabar untuk tidak makan dan tidak minum 2 hari, 3 hari, atau mungkin lebih dari itu. Namun kita tidak bisa sabar sejenak pun dari ilmu agama. Ilmu agama kita butuhkan sejumlah nafas yang kita hembuskan setiap saat. Dalam 1 detik berapa kali kita bernafas? Ilmu agama lebih dari itu kita butuhkan. Kenapa demikian? Karena mata kita setiap saat melihat. Yang dilihat ini ada yang halal, ada yang haram. Maka ini membutuhkan ilmu. Setiap saat kita tidak pernah berhenti mendengar kecuali kalau kita tidur. Kalau kita tidur pun kadang-kadang kita mendengar. Yang kita dengar ada yang halal, ada yang haram. Maka itu berarti kita membutuhkan ilmu. Yang kita tulis, yang kita baca, ada yang halal, ada yang haram. Berarti kita membutuhkan ilmu untuk mengetahuinya. Yang kita makan, yang kita minum, ada yang halal, ada yang haram. Berarti kita butuh ilmu untuk mengetahuinya. Yang kita ucapkan juga ada yang halal, ada yang haram.
yang tidak kita ucapkan juga ada yang halal, ada yang haram. Ada saatnya kita harus berbicara, ada saatnya kita harus diam. Berarti kita juga butuh ilmu. Jadi masih banyak lagi yang lainnya. Jadi kita membutuhkan ilmu agama lebih banyak daripada membutuhkan nafas ini. Kalau kita tidak bernafas, kita mati. Tapi kalau kita tidak memiliki ilmu agama, hati kita yang akan mati. Dan matinya hati ini lebih parah, lebih berbahaya daripada matinya badan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita menyampaikan bahwa maksiat ini yang dilakukan oleh manusia ini merupakan warisan dari kaum-kaum yang sebelum kita yang telah dibinasakan oleh Allah. Orang yang homoseks, laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan, ini warisan dari siapa ini? Dari kaum Nabi Allah Lut. Kemudian curang, tidak jujur dalam takaran dan timbangan, ini warisan dari kaum Nabi Allah Syuaib. Ya. Kemudian sombong, angkuh, melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Ini warisan dari siapa? Dari Fir'aun. Jadi semua dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia ini merupakan warisan dari orang-orang yang sebelum kita yang telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang yang berikutnya, al-ma'asi sababun lihawanil abdi. Maksiyah menjadikan manusia itu hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan para tulab, ya. Maksiyah itu membuat manusia menjadi hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salam al-afiyah. Kata al-Imam Ibn al-Qayyim, wa minha anna al-ma'siyah sababun lihawanil 'abdi 'ala rabbih wa suqutihi min 'ainihi. Di antaranya adalah di antara keburukan-keburukan maksiat ini, maksiat menyebabkan manusia itu menjadi hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Qala Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, hanu 'ala Allahi fa'asawhu walau 'azzu 'alaihi la'asamahum. Nah, perhatikan di sini bapak-bapak dan ibu-ibu, para tulab, para santri dan santriwati. Apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Dia mengatakan hanu 'alaihi. Mereka begitu hina di mata Allah. Karena mereka hina di mata Allah, maka fa'asauhu. Allah membiarkannya bermaksiat karena mereka hina. Ya, maksiat itu bagus apa enggak? Tidak bagus. Dibiarkan dia oleh Allah melakukan hal yang tidak bagus itu. Na'udzubillah. Ya, dibiarkan dia oleh Allah melakukan kejelekan-kejelekan. Walau azzu la'asamahum.
seandainya mereka itu mulia di mata Allah, maka pasti Allah akan jaga mereka. Pasti Allah tidak akan membiarkan mereka melakukan maksiat. Ya, coba lihat para tulab, saking sayangnya orang tua kalian kepada kalian, ketika kalian main di tempat yang panas, pasti orang tua kalian, ibu kalian atau bapak kalian pasti mengatakan, nak, jangan main di tempat yang panas nak, nanti kamu sakit. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia sayang atau tidak sayang? Karena dia sayang. Tapi kalau dia tidak sayang, dibiarkan dia main-main di tempat yang panas, akibatnya dia akan apa? Sakit, demam, sakit kepala, mencret dan yang lain-lainnya. Nah, demikian juga orang-orang yang melakukan dosa, dia hina di mata Allah sehingga Allah membiarkannya melakukan dosa karena dia hina di mata Allah. Ketika salat berjamaah tiba, dia tidak hadir, dibiarkan dia oleh Allah. Ada pengajian, dia malas datang, dibiarkan dia oleh Allah. Salat berjamaah bagus apa enggak? Bagus. Pengajian bagus apa enggak? Bagus. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan mereka hidayah untuk salat berjamaah, tidak memberikan mereka hidayah untuk datang ke pengajian karena mereka itu hina. Ya. Jadi, manusia yang hina itu yang dibiarkan oleh Allah bermaksiat dan tidak diberikan oleh Allah hidayah taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Faham? Jelas ayuhat tulab? Ngerti kalian apa enggak? Hah? Ini para tulab, pada santri dan santriwati ini, ngerti apa enggak? Baik. Walau azzu, seandainya mereka itu mulia, la asamahum, niscaya Allah akan menjaga mereka dari dosa-dosa. Sebagaimana kita katakan tadi, ya, ketika kalian main-main di tempat yang panas, orang tua kalian pasti mengatakan apa? Nak, jangan main-main di tempat yang panas, nanti kamu sakit. Ya, kalau adzan tiba, orang tua kalian mengatakan, ayo nak, naik ke masjid supaya kamu dapat pahala. Itu karena orang tua kalian dia sayang kepada kalian. Tapi orang tua yang tidak sayang kepada anaknya main-main di mana saja dibiarkan, main-main sama siapa saja dibiarkan, ada adzan dia tidak naik ke masjid dibiarkan. Itu berarti orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Wa idza hana al-'abdu 'ala Allahi lam yukrimhu ahadun. Dan apabila manusia itu sudah hina di mata Allah, tidak ada seseorang yang bisa memuliakannya. Siapa yang akan memuliakan seseorang yang sudah dihinakan oleh Allah? Tidak mungkin. Ya, Allah menjadikannya manusia yang hina, maka tidak mungkin akan ada orang yang mengangkat derajatnya, tidak mungkin akan ada orang yang bisa membuatnya menjadi manusia yang mulia. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim." Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada manusia yang menjadikannya, yang bisa membuatnya menjadi manusia mulia. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang membuat manusia menjadi hina itu adalah dosa-dosa si gawe na ino. Ya, dosa si gawe ta ini, apakah ino dosa mata atau dosa telinga atau dosa elak ta atau umanta atau nain ta,
ini membuat manusia menjadi hina. Ya, di narak manusia si deman atau si mele jadi manusia hina itu tidak ada. Ya, jadi mun dek mele jadi manusia hina, maka jangan melakukan dosa-dosa. Lagu mungkin kalah hida, ya kalah hangna dari si hawa nafsunda atau kalah hangna dari si syaitan, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in 'azzamahumun nasu fi adh-dhahir lihajatihim au khaufan min syarrihim. Jadi manusia yang hina meskipun semua orang hormat kepadanya, padahal dia banyak melakukan dosa-dosa. Orang yang melakukan dosa-dosa itu adalah manusia hina, tapi banyak orang yang hormat kepadanya. Apakah penghormatan ini dari dalam hatinya? Tidak. Dia hormat kepadanya karena dia butuh kepadanya. Dia hormat kepadanya karena dia takut kepadanya. Tapi di dalam hatinya dia benci kepada orang-orang yang melakukan dosa. Karena tidak ada manusia yang senang kepada manusia yang melakukan dosa, itu tidak ada. Ya, dia narak dengan si demen, kita dengan si girang gawe dosa itu tidak ada. Jadi kalau orang melakukan dosa lalu dihormati dia oleh orang lain, dihormati oleh tetangganya, dihormati sama teman-temannya karena mereka butuh kepadanya. Kalau sudah mereka mendapatkan kebutuhannya dari mereka, maka dia akan ditendang oleh teman-temannya. Jelas insyaallah. Jelas bapak-bapak. Tertunda ini. Jelas. Alhamdulillah. Kemudian fahum fi qulubihim ahqaru syai'in wa ahwanahu. Orang-orang yang pelaku dosa ini dia hina di mata Allah, juga hina di hati manusia. Walaupun manusia hormat kepadanya, tapi dia karena dia butuh. Padahal di hati mereka dia adalah orang-orang yang sangat-sangat hina. Na'udzubillah. Ya, bagaimana seorang manusia bisa dia hidup dalam keadaan hina seperti itu? Wa minha anna al-'abda la yazalu yartakibu adh-dhanba hatta yahuna 'alayhi wa yasghura fi qalbihi. Perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Perhatikan juga para santri dan santriwati. Ya, karena biasanya anak muda itu ingin mengetahui segala-galanya, ingin merasakan semua, ingin dicoba. Padahal yang ingin dicoba itu bisa berbahaya baginya di dunia dan di akhirat. Coba ini, rasakan ini, baca ini, lihat ini, dengar ini. Padahal yang ingin dicoba itu adalah racun yang akan merusak dunianya dan merusak akhiratnya. Jadi, dan di antara kejelekan dosa ini, annal 'abda la yazalu yartakibu dzamba. Seseorang terus menerus mengerjakan dosa. Dia memilih jerak gawe dosa ini. Apakah ini dosa mata atau dosa telinga atau dosa elakna? Dia memilih jerak gawe dosa ini hatta yahuna alaihi, sehingga dia akan menganggap dosa yang besar ini dosa kecil. Ya, ita si girang nungkulang ini, ya, karena bilang jelo itu nungkulang. Ya, nungkulang itu ketika itu berjorak nungkulang itu, ketika itu serius nungkulang itu, ya, berbohong kepada istri, berbohong kepada anak, berbohong kepada teman, sehingga anggapnya nungkulang ini adalah dosa kecil. Padahal nungkulang ini adalah dosa besar. Ya,
Apa buktinya bahwa berbohong ini adalah dosa besar? Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal kadhib, jangan sekali-kali kamu berbohong. Ya, jangan sekali-kali kamu berbohong. Larangan itu hukum asalnya apa? Apa hukum asalnya larangan itu? Hukum asalnya adalah apa? Haram. Setiap larangan hukum asalnya adalah haram. Kalau dia haram berarti ini adalah dosa besar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan ini membawa kepada kejelekan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kejelekan itu membawa manusia ke neraka. Kalau sampai dia masuk neraka, itu adalah dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Ya, kalian sering berbohong apa enggak? Berarti kalian ini penghuni neraka ini. Segera tobat kepada Allah. Ya, kalau pernah berbohong, segeralah bertobat kepada Allah. Ya, wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib. Dan seseorang itu dia terus-menerus berbohong. Tidak mau berhenti berbohong. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sehingga tercatat di sisi Allah bahwa dia adalah seorang pembohong. Ya, amak fulan pembohong. Pembohong ini tukang nungkulang. Kira-kira ndik dilak amun kenal ida jemaah tunul akhirat. Ya, ngumbe ke ilak tak di hadapan semua manusia-manusia. Amak ini si girang nungkulang ini, tukang nungkulang amak ini, bawa dia ke neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi karena kita terlalu sering berbohong sehingga kita menganggap berbohong ini adalah dosa kecil, padahal dosa ini adalah dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat benci kepada dosa bohong ini. Lebih-lebih lagi kalau dia berbohong dalam masalah yang masuk ke perutnya, dalam masalah minuman. Ya, ini apa ini? Wah, ini air zam-zam ini. Padahal tunul kan bait ya, parane air zam-zam. Ya, berani dia berbohong. Kenapa? Supaya naik harganya. Ini yang mau naik biasa ajinya 2.000. Kalau air zam-zam ajinya 20.000. Ya, berbohong dalam masalah makanan dan minum ini lebih besar dosanya. Kenapa? Karena itu akan masuk ke tubuhnya dan jadi tulang, daging, darah. Ya. Maka itu berarti tubuhnya ini dia tumbuh dari yang haram. Tubuh badan yang tumbuh dari yang haram itu tempatnya di neraka. Wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian wadzalika alamatul halak. Perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apabila ita wah demen gawe dosa sehingga saking kerang tegawe yang dosa ini paranta yang tidak ada dosa, seperti contohnya si buru ino nungkulang. Ino tanda bahwa ide ini wah jadi manusia binasa di dunia sebelum dibinasakan oleh Allah di akhirat. Oleh karena itu hati-hati onyak-onyak bapak-bapak dan ibu-ibu. Ide si girang nungkulang atau ide si girang ngerantik batur dah. Hati-hati no. Ya. Karena ini tanda bahwa itu ini sudah binasa di dunia dan di akhirat. Dibiarkan kita oleh Allah. Nungkulang dibiarkan dia.
berghibah dibiarkan dia, itu tanda bahwa dia adalah sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak sadar. Tidak sadar kalau dia sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sekarang, fa inna dzamba kullama saghura fi 'ainil 'abdi kabura 'inda Allah. Nah, karena dosa itu semakin dia kecil di mata kita, semakin besar di Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan sebaliknya, dosa yang besar itu, ya, dosa yang besar itu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita malu kepada Allah, maka itu akan menjadi kecil jadinya. Tapi kalau dosa besar, bahkan luwe batur teni tima dan nungkulang, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa itu. Ya, yang ngerantik baturna seolah-olah dia tidak melakukan biasa, tidak melakukan dosa. Na'udzubillah, berarti manusia ini wah mati ya tidak. Ya, sampai dosa besar dia tidak sadar kalau ini dosa besar. Ya. Baturna kerantikna paranena bukan dosa. Senang santai dia membicarakan saudara-saudaranya, santai ketawa-ketawa menghibah teman-temannya. Apa ke arana ini coba kah? Apa arana ini? Manusia siwah marah ini atene yang ngerantik baturna lagu ya sambil nerere-rere ini. Ya, kerantikna baturna anggap ini bukan dosa biasa-biasa saja. Tidak ada merasa bersalah ini, tidak ada. Yang ngumbe ke arah natena ini, bukan sede doang ini, berak atena ini. Ya, na'udzubillah, seandainya mati undang dah selapu ustad ini berguna kira-kira Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulah. Ya, angka bapak-bapak dan ibu-ibu para santri dan santriwati, pikirkan ini, ya, apabila ada nungkulang, apabila ada ngerantai batur dah, atau apabila ada gawe dosa-dosa sampai paran dosa si beli ini anggap dah ya biasa-biasa saja seperti assalamualaikum. Ini berarti atenta ini ya wahseda. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tidak ada orang yang selamat illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang selamat oleh akhirat kecuali orang-orang yang membawa hati yang selamat. Wa qad dzakara al-Bukhari fi sahihihi, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya, an Ibnu Mas'udin qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Perhatikan ini bapak-bapak dan jadikan hadis ini sebagai cermin. Apa kata Ibnu Mas'ud? Orang yang beriman itu apabila dia mengerjakan dosa, ya, dia merasa bahwa dia berada di bawah gunung, yushiku an yaqa'a alaihi, sebentar lagi hampir gunung ini akan menjatuhinya. Ya, berarti dosa ini berat gati ini, marangkun gunung ini bukan donat, bukan bantal, tapi gunung di atas kepalanya. Ngono ya. Apabila dia sudah melakukan dosa, dia merasa dosa ini seperti gunung di atas kepalanya, yushiku an yaqa alaihi. Sebentar lagi gunung ini akan menjatuhinya. Kalau dia dijatuhi oleh gunung, apa jadinya coba? Lebur gepeng dia dengan gunung itu.
Nah, dek dia ngenu itu ini, ya, la ilaha illallah. Apabila kita seperti ini, maka ini tanda bahwa aten tadi yang bagus. Ngenu kita, dia dengan ngenu, berarti yang kedua. Apa sih kedua ini? Wa innal fajir. Wa fi riwayah wa innal munafiq yara dhunubahu kadhubabin waqa'a ala anfihi faqala bihi hakadha fatara. Lalu orang munafik atau orang yang fajir, fajir ini pelaku dosa dengan si demen gawe dosa. Orang yang sudah senang mengerjakan dosa karena ia demen lalu gawe dosa sehingga seda atena, ini manusia si mara ini ngumbe-ngumbe belek dosa na ino seolah-olah apa kelikit lalat yang hinggap di hidungnya kemudian dikibas lalu terbang dia. Ya. Sebaliknya orang yang beriman apabila dia melakukan dosa seolah-olah ada gunung di atas kepalanya. Ino dia beriman. Kalau orang munafik, orang fajir pelaku dosa karena waseda atena ini, ya, ngumbe-ngumbe boleh dosa si gawe na ino seolah-olah ini apa? Seperti lalat. Sekali kita istighfar dihapus semuanya oleh Allah. Ngenongkatna. Na'udzubillah. Nah, ini adalah manusia yang rusak atena. Nangkada periksa atenda ida. Ya, ia masih hidup atenda ini atau ia waseda. Ya. Munda nongkulang, munda ngerantek batur dah. Lagu dek narak perasaan dah berdosa berarti atenda ino ya sakit atau ya mati ino. Ya. Becat-becat diobatin ya. Sebelum nanti penyakitnya ini semakin parah jarina. Nas'alullah salaman afiyah. Ya. Kemudian wa minha, dan di antara kejelekan dosa ini anna ghairahu minan nasi wad dawab ya'udu alaihi syu'm dhunubih. Orang-orang yang melakukan dosa bukan hanya dia yang mendapatkan kejelekan dosa itu, tapi orang-orang lain juga terkena dengan kejelekan dosa. Bahkan binatang-binatang pun terkena dengan kejelekan-kejelekan dosa. Faham bapak-bapak? Ya? Ngerti dah Bu Sayaf? Kita ngantok ruana ini. Dia tekan gunung kulang. Alhamdulillah. Jadi manusia apabila dia melakukan dosa, kejelekan dosa itu bukan hanya dia, tapi juga anaknya, istrinya, tetangganya, bahkan binatang-binatang pun terkena dengan kejelekan-kejelekan dosa. Ingat di kajian yang sebelumnya kita sudah menyampaikan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati desa. Desa ini penduduknya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Jangan kalian minum dari air desa ini. Coba deh pikirannya bagus-bagus deh, ingat ya. Sampai air ini terkena dengan kejelekan dosa. Jangan binatang-binatang kalian makan rumput desa ini. Ya, rumput saya kira-kira si gawe dosa ini. Manusia
Tapi yang terkena dengan kejelekannya dosa itu adalah rumput-rumput dan air. Bahkan sahabat-sahabat yang sudah bikin adonan pakai air desa itu, Nabi mengatakan buang dia, kasih ontanya. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi dosa ini yang merasakan kejelekannya bukan hanya yang melakukan dosa, tapi juga orang lain, bahkan desanya pun terkena dengan kejelekan dosa ini. Wala hawla wala quwata illa billah. Fayahtariqu huwa wa ghairuhu bi syu'mi adh-dhunubi wadh-dhulmi. Dia yang akan merasakan kejelekan itu, dan orang-orang lain pun akan merasakan kejelekan dosa-dosa ini. Seandainya bapak-bapak, ya, di desa ini orang semuanya orang bagus, orang taat semua kepada Allah. Lagu arak ini sai si demen bebotoh, dia suka bebotoh, dia suka minum khamar, maka semua penduduk desa ini akan jelek namanya gara-gara apa? Gara-gara satu orang, semua isi desa ini menjadi jelek. Ya, naudzubillah. Apabila ada orang ditanya, B desa ini, oh ya Allah desanya orang yang mabuk itu, kenapa dia? Padahal ide taat li Allah Subhanahu wa taala. Lagu gara-gara ada satu orang yang melakukan dosa, semua terkena kejelekan dosa itu. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, innal hubara la tamutu fi wakriha min dhulmidh zalim. Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya burung-burung, ya, mati di sarangnya. Sarang bahasa Sasak apa? Kesebuna. Ya. Burung-burung ini mati di kesebunya. Gara-gara apa ini? Gara-gara kezaliman orang-orang yang melakukan kezaliman. Ya. Kezaliman yang paling besar ini apa? Syirik, bid'ah. Ini kezaliman. Ya. Gara-gara kezaliman ini, burung-burung ini banyak yang mati di sarangnya. Na'udzubillah. Kemudian wah sampai anda tiba ida, Hajar Aswad ini asalnya yang ngumbe warnana putih seperti salju. Ya. Lagu karena jadi bedang, karena terlalu banyak orang-orang musyrik yang mengusapnya. Batu ini, apalagi manusia, batu ini kan tidak punya akal, tidak punya perasaan, tidak bisa bergerak, tidak punya hati, tidak punya jantung, tidak punya mata. Batu bisa terpengaruh oleh dosa. Lalu bagaimana istri kita, anak-anak kita, tetangga kita? Ya, jadi pikiran ini bagus-bagus bapak-bapak, munda tuna le anak jarinda ndak gawe dosa. Karena bukan hanya kita yang akan merasakan jeleknya dosa ini, lagu anak jarin tendah. Ya. Kemudian mundegin gawe dosa pikirannya dulu. Karena senina dendah gina terpengaruh oleh dosa ini. Jadi munna telah anak ta senina ta gira ngelawan, mungkin ino karena dosa enta. Ya, lebih-lebih dosa si nyebuk-nyebuk ino paling bahaya. Mundele desa nda alim ruanda, lagu mundua sugul lekan desa nda serigala jarina. Ya, nasallallahu salam alafiyah. Nah, dosa yang seperti ini yang sangat berbahaya. Kemudian qala Mujahid, Al-Imam Mujahid mengatakan,
innal bahaima tal'anu 'usata ibn Adam idza ishtaddatis sanah. Mujahid mengatakan binatang-binatang ini melaknat, sumpahna dengan si gawe dosa ini. Manuk nyumpah ya, lagu ondek tetau ya itu ya nyumpah ya. Kambing, kuda, semua binatang-binatang ini sumpahna manusia-manusia ini. Kenapa? Apabila terjadi kekeringan, telatna turun hujan, ada musibah gempa bumi, ada banjir bandang, ada corona, subhanallah, sumpahna itu si manuk ini. Dan semua binatang-binatang ini sumpahna itu. Kenapa demikian? Karena musibah-musibah ini terjadi gara-gara dosa anta. Ya. Kemudian dia mengatakan wa amsakal matar. Apabila hujan telat, sumpahna itu si manuk-manuk ini. Kambing, sapi, sumpahna itu. Gara-gara kita hujan ini telat. Wa taqul, dan binatang-binatang ini mengatakan, hadza bi syu'mi ma'siyati ibni Adam. Hujan telat turun, ini gara-gara dosamu wahai anak Adam. Manuk ini ngerti ya. Ya, tahunya bahwa apabila itu gawe dosa, maka adab Allah ini akan turun. Apabila telat hujan turun, maka tanaman-tanaman ini akan rusak. Panasnya luar biasa, sumur akan kering. Dari mana kita minum? Ya, kalau kita tidak dapat minum, apalagi binatang-binatang ini. Sehingga wajar kita tersumpah. Ya, sadar ya binatang-binatang ini bahwa musibah ini terjadi gara-gara dosa anta. Kemudian waqala Ikrimah mengatakan, dawabul ard, binatang-binatang, wahawamuha, dan serangga-serangga. Apa serangga bahasa Sasak? Semut, tedes, jangkrik, itu serangga itu. Ya, apa bahasa Sasak? Tak ada serangga Abu Sayyaf? No. Parade terang anu ini Pak Acari ini parade serangga, bukan. Bukan ini Abu Sayyaf. Tedes ini serangga rana. Jangkrik serangga rana. Berangkak ini serangga rangnya. Senggilo, tahu dah bahasa ini apa? Senggilo. Ini serangga rana. Ya. Serangga ini tahu dah serangga atau tidak? Nah ini. Baik. Hah? Ya wah serangga wah ini. Baik. Jadi kata Ikrimah, ya, dawabul ard wa hawamuha, binatang-binatang ini dan serangga-serangga, hatta al-khanafis, dan senggilo ini, wal aqarib, dan kalajengking, ya, yaqulun muni'na al-qatra bidhunubi bani Adam. La ilaha illallah. Ya. Muni'na al-qatra. Hujan telah turun. Gara-gara apa ini? Bidhunubi bani Adam, gara-gara dosa anak Adam. Lagu itu tidak tersadar bahwa musibah ini terjadi gara-gara dosa anta. Arak dengan gawe syirik. Teduh ida. Dia dua babala.
padahal tahu dah ino syirik. Tono ida harap dengan gawe bid'ah. Tedo ida. Sadekna ida nasi Rasul deman ida. Ya. Kemudian arak dengan gawe dosa-dosa. Tedo ida padahal tahu dah ino adalah apa? Dosa. Ya. Kan wah sampai anta tipe ida bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dengan si taat, kemudian dengan si girang gawe dosa ini marah angkun dengan si taklek kapal. Ya, ada sebagian mendapatkan atasnya kapal ini, ada sebagian lebawa tautna. Ya. Nang ke si lebawa ini apabila dia akan mengambil air, ulaknya taek. Ya, setiap kali mau mengambil air dia naik ke atas. Jadi terganggulah teman-teman yang ada di mana? Di atas. Akhirnya mereka mengatakanlah kerang lalu itu ganggu batur-batur te semeton-semeton te si arak le atas ini. Begini saja kita lubangi kapal ini sile bawa ini. Kita lubangi dia supaya kita tidak mengganggu saudara-saudara kita yang di atas. Ya, lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa in akhadhu ala yadihi naja wa najau. Kalau dilarang dia, balak ni yang jangan sampai dilubangi. Karena apabila kapal di bawah dilubangi pasti akan apa? Pasti akan tenggelam. Di bawahnya dilubangi. Kan masuk airnya kemudian tenggelam dia. Fa in akhadhu ala yadihi naja wa najau. Apabila dicegah dia selamat dan yang lain-lain juga selamat. Wa in tarakuhu wa ma arad. Apabila dia dibiarkan melakukan apa yang dia inginkan, halaka wa halaku, dia binasa dan mereka juga binasa. Nah, mungkin ida taat tidak, ya rajin ida gawe perintah-perintah Allah, rajin ida ngaji, lagu luwe dengan gawe syirik terus ida. Apa kira-kira takut anda bapak-bapak balak dengan gawe syirik ini? Meskipun dah sampai yang ini syirik dia terkanggung gawe ya. Apa kira-kira takut anda? Kira-kira munda nyampe yang ya gini berkurang rezeki anda? Ndi. Kemudian munda sampai yang ya kira-kira kematian anda ini akan lebih cepat? Ndi. Ya, kemudian munda dek sampai yang ya apakah rezeki anda gini berombok? Tidak. Kemudian munda dek sampai yang ya apakah umur dah gini selagi belo? Tidak. Lalu apa dikhawatirkan? Apa ilah anda kira-kira? Apa takut anda nyampe yang ya? Sekedar nyampaikan doang. Ya, rezeki anda negin berkurang. Kemudian ajal anda, kematian anda tidak akan dipercepat oleh Allah. Ya. Nah, mungkin ide si teduk ndek demeli nyampe yang ini, ide penyebab musibah-musibah ini. Ya, marak si buru ini kalau dicegah dia selamat, mereka selamat. Kalau dibiarkan dia binasa, mereka juga binasa. Nangka dengan gawe bid'ah, arak batur tu yang nanggap bangkat, ia peranakan kepeng, teduk ida. Ya, musibah turun semua akan kena. Dengan si nanggap bangkat, dengan si dia berbalak selapuna, gina kena nas'alullah salam al-afiyah. Faham ini? Faham? Ya. Faham itu lagu dia derani nyampe yang dia faham arane itu. Ya. La ilaha illallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan si nuntut ilmu ini selain kenal Allah Subhanahu wa taala,
mau nak kenal Allah Subhanahu wa taala selekena narak na takutang. Perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Man khafa Allah, kata para ulama salaf, man khafa Allah khafahu kullu syai. Wa man lam yakhafillah khafa kullu syai. Siapa-siapa yang takut kepada Allah, maka semua akan takut kepadanya. Siapa-siapa yang tidak takut kepada Allah, dia akan takut kepada semuanya. Ngerti deh no? Faham itu Abu Sayyaf? Coba ulangi ke Abu Sayyaf. Bukan dakwah ini, takut ini no. Lah, bukan ini Abu Sayyaf. Saya ulangi lagi Abu Sayyaf. Ini dia ingat ya, bagus-bagus Abu Sayyaf. Man khafa Allah khafahu kullu syai. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka semua akan takut kepadanya. Ya, jin, iblis, orang jahat semua akan takut kepadanya. Binatang-binatang buas semua akan takut kepadanya. Kalau dia takut kepada siapa? Kepada Allah. Man khafallah khafahu kullu syai. Ada yang hafal itu? Nah, tulab ada yang hafal? Cuma 2 kata saja, masa kalian enggak hafal? Coba. Ahsanta barakallahu fiik. Man khafallah khafahu kullu syai. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka semua akan takut kepadanya. Wa man lam yakhafillah khafa kullu syai, khafa kulla syai. Dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia akan takut kepada semua-muanya. Takut kepada jin, takut kepada iblis, takut kepada rezeki, takut kepada anak, takut kepada istri, takut kepada binatang, takut kepada semuanya. Kalau dia apa? Tidak takut kepada Allah. Faham ini? Faham itu Abu Sayyaf? Tertunda ini dari tukang nungkalang masjid ini Abu Sayyaf. La ilaha illallah. Salah pemahaman dia ini Abu Sayyaf. Salah pemahaman dia ini. Jadi Abu Sayyaf, apabila manusia takut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selaput makhluk-makhluk ini takut oleh ia. Lagu apabila dia takut oleh Allah, maka dia akan takut kepada semua makhluk-makhluk ini. Faham itu? Tertunda saya. Coba apa sih faham dia? Selesai. Karena ada maning ni Abu Sayyaf, la haula la quwata illa billah. Saya ulangi Abu Sayyaf, dengar ya Abu Sayyaf. Jadi apabila manusia ini takut oleh Allah, Allah doang yang takut, dia takut oleh lain-lain selain Allah. Dia hanya takut kepada manusia. Apabila manusia ini takut kepada Allah, semua makhluk ini akan takut kepadanya. Faham? Apabila tidak takut kepada Allah, maka dia akan takut kepada semua makhluk-makhluk ini. Dia takut dari selaput makhluk ini apabila dia takut oleh Allah. Faham itu Abu Sayyaf? Coba kan sekali kah? Alhamdulillah, ngerti wahai dakah. Saya ada hadiah no.
Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ruana ide ini ndek dah takut le Allah ruana. Ya, buktina arak dengan gawe syirik ndek derani nyampeang. Arak dengan gawe bid'ah ndek derani nyampeang. Arak dengan gawe dosa ndek derani nyampeang. Ida takut le Allah atau ida takut le selain Allah ini. Kanda teduk bapak-bapak. Dia ngerti ke? Hah? Ngerti kira-kira ini? Berarti ida penyebab musibah ini. Hujan telah turun, muna turun hujan ini, ya luwe turun hujan ini sehingga seda desa anda. Kenapa? Gara-gara arak dengan gawe syirik, teduk ida. Arak dengan gawe bid'ah, teduk ida. Arak dengan nanggap bangkat, teduk ida. Berarti ida ini tidak takut kepada Allah, takut kepada manusia. Takut kepada manusia ini dosa atau tidak? Dosa ini, dosa kecil apa besar ini? Besar. Jadi ida ruana penyebab terjadi musibah corona ini gara-gara ida ini. Gempa bumi gara-gara ida ini. Ya. Hujan telah turun gara-gara ida ini. Muna turun hujanna seda tala tanta, bukan menghidupkan tapi justru merusak. Jadi ini gara-gara dosa anak-anak Adam, gara-gara dosa manusia. Na'udzubillah. Lalu lagi sedikit, fala yakfihi iqabu dhanbihi hatta yabu'a bila'nati man la dhanbalah. Dia tidak cukup hanya sekedar mendapatkan hukuman dari Allah atas dosa-dosanya itu. Jadi apabila manusia ini berdosa, kemudian dia dibiarkan oleh Allah mengerjakan dosa, ini azab dari Allah. Ya, dikasih dia azab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilaknat juga dia oleh binatang-binatang dan serangga-serangga ini. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini gara-gara dosa dia mengerjakan dosa, dibiarkan oleh Allah mengerjakan dosa. Ini azab dari Allah apabila kita dibiarkan oleh Allah mengerjakan dosa. Kemudian di samping azab juga binatang-binatang ini dan serangga-serangga melaknatnya. La haula wala quwwata illa billah. Apabila manuk ini sumpahna ita, kira-kira saya sih lebih bagus ini manuk ini atau ita? Manuk ini jadinya lebih bagus. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.